Tidak ada yang menyangka bahwa di tengah panas ekstrim Jerez, bukan lap tercepat, bukan crash dramatis, tapi sebuah tindakan sederhana justru membuat seluruh garasi membeku. Ini bukan tentang kecepatan, ini bukan tentang siapa yang memimpin. Kalau kamu percaya pembalap seperti Veda Ega Pratama layak mendapat tempat di puncak dunia balap, ini saatnya kita tunjukkan dukungan kita. Klik subscribe sekarang, bantu channel ini terus mengangkat cerita-cerita inspiratif dari talenta Indonesia. Karena perjalanan Veda masih panjang, dan kita semua bisa jadi bagian dari sejarahnya. Ini tentang satu momen kecil yang mengubah cara pedok memandang seorang pembalap muda dari Indonesia. Di saat semua orang fokus pada data telemetri dan waktu lap, seorang anak bernama Veda Ega Pratama justru melakukan sesuatu yang bahkan tidak tercatat di statistik manapun. Dan anehnya, justru disitulah ceritanya dimulai. Banyak yang datang ke Eropa untuk menjadi bintang, tapi hanya sedikit yang tanpa sadar memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan apa yang terjadi setelah sesi latihan itu membuat para mekanik veteran, orang-orang yang sudah melihat segalanya di dunia balap, kehilangan kata-kata. Tapi tunggu dulu, karena ini bukan sekedar cerita tentang sopan santun. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jerez de la Frontera hari itu bukan sekedar sirkuit, itu adalah ujian fisik dan mental. Suhu aspal menyentuh hampir 40 derajat Celcius, menciptakan kondisi yang menguras tenaga bahkan untuk pembalap paling berpengalaman sekalipun. Di Red Bull Rookies Cup, ini adalah panggung di mana ambisi bertabrakan dengan realitas. Ban cepat aus, konsentrasi diuji setiap detik, dan satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Di lintasan ini, ego biasanya mengambil alih. Pembalap mendorong lebih keras, mengambil resiko lebih besar dan terkadang kehilangan kontrol. Ini adalah tempat di mana karakter asli seseorang mulai terkelupas, karena saat tubuh mencapai batasnya, yang tersisa hanyalah insting paling dasar. Dan disinilah banyak pembalap mulai berubah, menjadi lebih dingin, lebih egois, lebih fokus pada diri sendiri. Tapi anehnya, di tengah tekanan seperti ini, justru ada satu pembalap yang bereaksi dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Dan perbedaan itu mulai menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Memasuki musim 2026, Veda Ega Pratama tidak datang sebagai nama biasa. Dia datang dengan label Dominator Asia, produk terbaik dari Asia Talent Cup, dan harapan besar dari Indonesia. Ekspektasi publik mengikutinya ke Eropa, dan itu bukan beban kecil. Tapi Eropa bukan Asia. Ini bukan hanya soal skill, tapi soal adaptasi. Cuaca berubah cepat, budaya kerja berbeda, dan tekanan media jauh lebih intens. Di sini setiap kesalahan diperbesar, setiap performa dinilai tanpa kompromi. Banyak pembalap muda yang datang dengan percaya diri tinggi, lalu perlahan runtuh di bawah tekanan. Karena di level ini, semua orang cepat, semua orang lapar, dan hanya yang benar-benar kuat secara mental yang bertahan. Tapi yang membuat situasi Veda unik bukan hanya tekanannya, melainkan bagaimana dia memilih merespons tekanan tersebut. Karena di saat sebagian pembalap mulai membangun persona sebagai bintang, Veda justru menunjukkan sesuatu yang hampir terlupakan di pedok modern. Di dunia balap Eropa, ada aturan tidak tertulis. Pembalap adalah pusat segalanya. Mereka adalah aset utama. Mekanik, mereka adalah sistem pendukung. Setelah sesi selesai, pembalap turun dari motor, menyerahkan semuanya, dan berjalan pergi. Itu standar, itu budaya. Tapi bagi Veda, sistem ini terasa asing. Dia datang dari latar belakang yang berbeda, budaya yang menekankan rasa hormat, kerendahan hati, dan kesadaran akan peran orang lain. Filosofi andap asor yang dia bawa dari tanah Jawa mulai berbenturan dengan realitas pedok Eropa yang lebih kaku dan hierarkis. Ini bukan konflik yang terlihat jelas, tapi terasa. Dan orang-orang di sekitarnya mulai menangkap sesuatu yang berbeda. Cara dia berbicara, cara dia melihat timnya, cara dia memperlakukan motornya. Hal-hal kecil yang biasanya diabaikan mulai membentuk gambaran yang tidak biasa. Tapi tidak semua orang langsung menyadarinya. Awalnya, ini hanya dianggap sebagai keunikan seorang rookie. Sampai akhirnya, momen itu terjadi. Di garasi nomor 54, suasana mulai berubah perlahan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada headline, hanya bisikan-bisikan kecil di antara kru teknis. Mereka mulai memperhatikan detail yang tidak biasa. Cara Veda turun dari motor, cara dia berinteraksi setelah sesi, bahkan cara dia melihat mesin yang baru saja dia gunakan. Secara teknis, setelah latihan, tubuh pembalap dipenuhi kortisol, hormon stres yang mendorong reaksi cepat, terkadang egois. Itu normal, itu manusiawi. Tapi yang mereka lihat pada Veda tidak mengikuti pola itu. Tidak ada gestur frustrasi berlebihan, tidak ada sikap melempar tanggung jawab. Justru sebaliknya, ada ketenangan, ada kesadaran, dan yang paling aneh, ada rasa hormat terhadap sesuatu yang biasanya dianggap hanya sebagai alat. Para mekanik mulai saling bertanya tanpa benar-benar mengatakannya. Apa dia selalu seperti ini? Tapi mereka belum tahu bahwa momen yang akan datang setelah ini bukan hanya akan menjawab pertanyaan itu, tapi juga mengubah cara mereka melihatnya selamanya. Sesi latihan bebas berakhir, bendera kotak-kotak dikibarkan. Satu persatu pembalap masuk ke pit lane, mengikuti prosedur yang sudah menjadi kebiasaan di level ini. Mesin dimatikan, pembalap turun, mekanik mengambil alih. Cepat, efisien, tanpa emosi. Tapi di tengah alur yang begitu terstruktur itu, ada satu detail yang mulai menyimpang.
Veda Ega Pratama masuk ke pit lane dengan tubuh yang jelas kelelahan. Baju balapnya basah, napasnya berat dan panas jeres masih terasa dari aspal ke udara. Semua orang mengira dia akan melakukan hal yang sama seperti yang lain. Turun, menyerahkan motor, selesai. Tapi dia tidak turun. Mekanik sudah bersiap, tangan mereka terulur ke arah stang. Dan di detik itulah, sesuatu berubah. Veda memberi isyarat kecil, tidak dramatis, tidak berisik, hanya gerakan halus yang hampir tidak terlihat. Tapi cukup untuk menghentikan rutinitas yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan tanpa banyak kata, dia memilih melakukan sesuatu yang tidak dilakukan pembalap lain. Alih-alih menyerahkan motornya, Veda tetap duduk di atas jok. Dia menggenggam stang, menjaga keseimbangan dan mulai menggiring motornya sendiri masuk ke area garasi. Tidak ada kecepatan, tidak ada gestur terburu-buru. Setiap gerakan terasa disengaja, terukur, seolah dia tidak sedang mengakhiri sesi latihan, tapi sedang mengantar sesuatu yang berharga kembali ke tempatnya. Motor seberat hampir 80 kg itu dia kendalikan sendiri, perlahan, dengan presisi yang hampir artistik. Roda depan ditempatkan tepat di atas marka parkir, tanpa bantuan, tanpa koreksi berlebihan. Ini bukan tentang teknik, ini bukan tentang kemampuan fisik, ini tentang pilihan. Di pedok, tindakan seperti ini hampir tidak pernah terjadi, karena di level ini efisiensi lebih penting daripada simbolisme. Tapi yang dilakukan Veda justru sebaliknya. Dia memilih makna di atas kebiasaan, dan di saat itulah perhatian mulai beralih sepenuhnya kepadanya. Saat motor itu berhenti dengan sempurna di posisinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Suara alat, suara percakapan, bahkan suara langkah kaki di garasi perlahan mereda. Para mekanik yang biasanya langsung bekerja justru berhenti. Mereka mematung. Beberapa saling pandang, mencoba memastikan apakah mereka melihat hal yang sama. Ini bukan reaksi yang dibuat-buat, ini refleks. Refleks dari orang-orang yang sudah terlalu lama berada di sistem yang sama, lalu tiba-tiba melihat sesuatu yang benar-benar berbeda. Seorang mekanik senior asal Spanyol terlihat mengusap matanya, bukan karena debu, bukan karena kelelahan, tapi karena momen itu menyentuh sesuatu yang jarang disentuh di dunia balap, ketulusan. Dan di lingkungan yang keras, cepat dan penuh tekanan seperti ini, ketulusan adalah sesuatu yang hampir tidak pernah muncul. Tapi tunggu dulu, karena dampak dari momen ini ternyata jauh lebih dalam dari sekedar reaksi emosional sesaat. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat sederhana. Seorang pembalap memarkirkan motornya sendiri, tidak lebih. Tapi bagi mereka yang hidup di dalam pedek, ini adalah pernyataan. Tanpa kata-kata, Veda mengirim pesan yang sangat jelas. Aku bagian dari tim ini, bukan di atasnya. Di dunia di mana pembalap sering diperlakukan seperti pusat gravitasi, tindakan ini terasa hampir radikal. Karena biasanya setelah mesin mati, hubungan pembalap dengan motor juga selesai. Tapi tidak untuk Veda. Dia menyelesaikan tanggung jawabnya sampai titik terakhir, sampai motor itu benar-benar kembali ke tempatnya. Dan disitulah letak kekuatannya. Ini bukan tentang merendah, ini tentang kesadaran. Kesadaran bahwa setiap orang di tim memiliki peran, memiliki beban, dan layak dihargai. Dan tanpa disadari, tindakan ini mulai mengubah cara tim melihatnya. Bukan lagi sebagai rookie berbakat, tapi sebagai seseorang yang layak diperjuangkan. Sejak hari itu, dinamika di dalam tim mulai bergeser. Tidak ada rapat resmi, tidak ada instruksi dari manajemen, tapi energi di garasi terasa berbeda. Mekanik tidak lagi bekerja sekedar menjalankan tugas, ada sesuatu yang lebih personal, lebih dalam. Mereka mulai bekerja untuk Veda, bukan hanya untuk tim, bukan hanya untuk kontrak. Loyalitas seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa. Ini terbentuk dari rasa hormat yang tulus. Dan di olahraga yang margin kemenangannya sering ditentukan oleh detail kecil, perubahan mental seperti ini bisa menjadi pembeda besar. Banyak yang mulai bertanya, apakah sikap seperti ini akan membuatnya terlalu lembut di lintasan? Karena di balap, Anda dituntut untuk agresif, tajam, bahkan kejam dalam mengambil keputusan. Tapi justru disinilah paradoksnya. Karena pembalap yang paling tenang di luar lintasan, seringkali menjadi yang paling mematikan saat tekanan memuncak. Dan ini baru permulaan, karena cerita Veda tidak berhenti di garasi Jerez. Setelah momen di Jerez itu, pembicaraan di pedok mulai berubah arah. Bukan lagi hanya soal catatan waktu atau posisi klasemen. Nama Veda Ega Pratama mulai muncul dalam konteks yang berbeda. Para manajer tim, talent scout, hingga jurnalis mulai memperhatikan detail yang sebelumnya dianggap tidak relevan. Bagaimana dia berbicara dengan mekanik, bagaimana dia bereaksi setelah sesi buruk, bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang bahkan tidak muncul di kamera. Menurut kabar yang beredar di pedok, beberapa tim besar mulai mengamati bukan hanya performanya di lintasan, tapi juga karakter di luar lintasan. Dan di industri yang bernilai jutaan euro, karakter bukan sekedar nilai tambah, itu investasi jangka panjang. Karena kecepatan bisa dilatih, teknik bisa diasah, tapi sikap jauh lebih sulit dibentuk. Namun, di balik perhatian yang mulai meningkat ini, muncul pertanyaan baru yang jauh lebih kompleks. Apakah semua ini akan bertahan ketika tekanan mulai berlipat ganda? Menjadi the next big thing bukan hanya tentang peluang, itu juga tentang resiko. Seiring performanya meningkat, sorotan mulai mengikutinya kemanapun dia pergi. Media sosial, wawancara,
ekspektasi publik. Semuanya mulai menumpuk. Setiap gerakannya diamati, setiap ekspresinya dianalisis. Dan di usia muda, tekanan seperti ini bisa mengubah siapapun. Banyak pembalap yang awalnya rendah hati, perlahan membangun jarak. Mereka menciptakan persona, tameng, karena lebih mudah terlihat kuat daripada terlihat manusiawi. Kesombongan seringkali bukan pilihan, melainkan mekanisme bertahan. Tapi yang menarik dari Veda adalah dia tidak mengambil jalan itu. Setidaknya, belum. Dia tetap mempertahankan gestur yang sama, sikap yang sama, cara pandang yang sama. Dan justru disitulah tantangan terbesarnya mulai terlihat. Karena mempertahankan identitas jauh lebih sulit daripada mencapainya. Seiring waktu, cerita-cerita kecil tentang Veda mulai beredar di kalangan jurnalis dan kru. Tidak pernah menjadi headline utama, tapi cukup kuat untuk menyebar dari satu orang ke orang lain. Ada cerita bahwa dia membantu merapikan perlengkapan balapnya sendiri, sesuatu yang biasanya diserahkan ke asisten. Ada juga kisah bahwa dia mengenali setiap anggota timnya, bahkan yang jarang terlihat di depan. Dan yang paling sering dibicarakan adalah momen ketika dia meminta maaf kepada mekaniknya setelah sebuah insiden kecil di lintasan. Bukan karena kehilangan poin, bukan karena kesalahan strategi, tapi karena dia tahu ada seseorang yang harus bekerja lebih keras akibat kejadian itu. Tindakan seperti ini mungkin tidak terlihat di layar, tapi di dalam tim, ini menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekedar kepercayaan. Ini menciptakan ikatan, dan dalam dunia balap, ikatan seperti ini bisa menjadi bahan bakar yang tidak terlihat, tapi sangat menentukan. Di dunia yang terobsesi dengan hasil, Veda membawa sesuatu yang berbeda. Proses, cara dia memperlakukan motor, cara dia memperlakukan tim, cara dia melihat perannya sendiri. Semua itu mencerminkan filosofi yang jarang ditemukan di level ini. Bahwa kecepatan bukan satu-satunya ukuran. Bahwa kemenangan bukan hanya soal garis finish, tapi juga tentang bagaimana Anda sampai ke sana. Dan ini bukan berarti dia tidak kompetitif, justru sebaliknya. Pembalap dengan kedamaian batin seperti ini seringkali menjadi yang paling berbahaya saat krisis. Karena mereka tidak onik, tidak reaktif, mereka tetap jernih di saat yang lain kehilangan kontrol. Dan mungkin itulah yang sebenarnya dilihat oleh para mekanik di Jerez hari itu. Bukan hanya seorang pembalap cepat, tapi seseorang yang memiliki fondasi mental untuk bertahan di level tertinggi. Tapi sekali lagi, dunia balap tidak memberi ruang untuk lengah, dan ujian terbesarnya masih menunggu. Pada akhirnya, dunia mungkin akan lupa siapa yang finish pertama di Jerez tahun itu. Statistik akan berganti, rekor akan pecah, nama baru akan muncul. Tapi momen kecil di garasi Honda Tim Asia itu memiliki jejak yang berbeda. Veda Ega Pratama tidak berteriak untuk menunjukkan kekuatannya, dia tidak menciptakan drama untuk menarik perhatian. Dia hanya melakukan sesuatu yang sederhana, menuntun motornya sendiri, memarkirkannya dengan presisi, dan menghargai ruang kerja timnya. Tapi justru dari kesederhanaan itu, muncul sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah pengingat bahwa di tengah ambisi, tekanan, dan kebisingan dunia balap, menjadi manusia yang peduli adalah pencapaian tertinggi. Veda mungkin masih muda, perjalanannya masih panjang, dan tantangannya masih banyak. Tapi satu hal sudah jelas, dia telah memenangkan balapan yang paling sulit. Bukan melawan lawan di lintasan, tapi melawan godaan untuk kehilangan dirinya sendiri. Dan jika dia mampu mempertahankan itu, maka mungkin kita tidak hanya sedang melihat calon juara dunia, tapi sesuatu yang jauh lebih langka dari itu.